Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Allah membangunkan kita dari tidur kita, dari kematian kita, kemudian Allah gerakkan kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Basyiru al-masyaina fi dhalami ilal masjidi binurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di gelap-gelap hari menuju rumah Allah untuk salat berjamaah di masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salatnya seorang hamba di subuh hari itu didaksikan oleh para malaikat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parfum Rasulullah sebelum beliau mengenakan parfum, ternyata di dalam hadis Anas bin Malik memang badan beliau sudah wangi. Dan juga di hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa kata beliau Rasulullah itu atyabu minat tibb. Wangi bau badan Rasulullah itu lebih wangi daripada wanginya minyak wangi. Kemudian pada pagi hari ini bab yang berikutnya, bab yang ke-34, babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan tentang tutur kata, cara berbicara Rasulullah. Mari kita baca. Hadis yang pertama, hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah itu berbicara. Apakah cara berbicara Rasulullah itu adalah dengan cara yang cepat, kemudian ataukah bertele-tele atau bagaimana?
Kata Ibunda Aisyah, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi." Jamaah rahimakumullah, kata Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah itu ketika berbicara, bicaranya itu tidak cepat-cepat. Bicara beliau itu bicara bayyin, bicaranya jelas. Yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Kemudian dari saking jelasnya perkataan Rasulullah itu, maka yang mendengar perkataan Rasulullah itu mudah menghafal perkataan-perkakataan Rasulullah. Jadi mudah, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak cepat-cepat gitu sehingga sulit dicerna dan sulit difahami. Sederhana tetapi banyak maknanya, nanti disampaikan di hadis yang berikutnya. Contoh kalimat Rasulullah, innamal a'malu binniyat misalkan. Jadi mudah dihafal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a kalamahu hafidhahu wa illam yajlis liyasma' hatta wa in kana minal kuffar." Jadi dari saking jelasnya perkataan-perkataan Rasulullah itu, maka yang mendengarnya mudah menghafal. Kemudian bahkan orang yang tidak duduk bersama beliau hanya mendengar dari orang lain itu mudah mengingatnya. Wa in kana minal kuffar, bahkan orang-orang kafir pun juga mudah mengingat apa yang disampaikan dan dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jamaah yang dirahmati Allah, mengapa Rasulullah itu berbicara dengan perkataan yang jelas, ya, tidak terburu-buru? Karena hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yufhama man yajlisu ma'ahu. Jadi Rasulullah itu ingin orang yang duduk bersama beliau mendengar pembicaraan-pembicaraan beliau, Rasulullah ingin mereka itu langsung faham. Maka bisa kita ambil contoh perkataan Rasulullah sangat mudah difahami, tidak bertele-tele. Begitu, misalkan kalimat Rasulullah an-nadhafatu minal iman, ya, atau ad-dinu an-nasihah. Itu mudah sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis ini juga bisa diambil pelajaran min wasaili hifdzil hadithi ay yakuna al-kalama wadihan bila ghumudin wala sur'atin fi nutqihi. Jadi cara menghafal hadis ataupun cara Rasulullah supaya sahabat-sahabat itu mudah menghafal hadis-hadis beliau, mengingat perkataan-perkataan beliau, maka beliau berbicara dengan kalam wadihan, kalimat yang jelas, bila ghumudin, kalimatnya tidak bertele-tele begitu. Bertele-tele itu muter-muter jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau seperti ini menurut saya dan lain sebagainya dan begini, begitu dan begitu, nanti muter kemudian baru di akhir baru sampai ke intinya. Tapi sudah diawali dengan kalimat muter-muter dulu. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Atau biasanya panjang lebar dulu ngomong, kemudian kesimpulannya, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah tidak seperti itu. Maka langsung jelas, poinnya jelas. Gitu. Kalau kita ngomong banyak panjang lebar, nanti baru mau dibilang di akhir kesimpulannya, begitu. Maka kenapa tidak kesimpulannya aja dari awal yang disampaikan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inginnya Rasulullah langsung wala sur'atin fi nutqihi, juga tidak cepat-cepat, ya, begitu.
ketika beliau mengucapkan hadis-hadis beliau. Jadi kalimatnya itu tenang. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah afsahu man takallama bil Arabiyah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan bahasa Arab. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya, ini juga ciri Rasulullah ketika bertutur kata. Disampaikan oleh Anas ibn Malik. Lagi-lagi Anas ibn Malik. Harusnya jamaah sudah sangat kenal dengan Anas ibn Malik ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Jadi kebiasaan Rasulullah kalau berbicara itu mengulangi 3 kali supaya orang mudah mengingat dan mudah menyerap serta mudah memahaminya. Contoh jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah bersabda tentang tiaroh. Tiaroh itu adalah mengundi nasib dengan cara meletakkan burung di depan rumah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu, sebelum mereka mengerjakan sesuatu yang besar, sebelum mereka melakukan perjalanan safar yang jauh, maka mereka akan mengundi dulu nasibnya dengan mengambil burung, kemudian burungnya diletakkan di depan rumahnya, ditunggu burung itu terbang ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau ke arah kanan, maka mereka berkeyakinan bahwa nanti berarti perbuatan saya atau apa yang akan saya kerjakan, maka ini akan aman, mengandung manfaat dan lain sebagainya. Tetapi apabila burung tersebut terbang ke sebelah kiri atau arah kiri, maka mereka berkeyakinan, oh saya akan sial, saya akan sial, saya akan sial, dan saya tidak akan mengerjakan ini. Itu namanya tiarah. Lah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu dengan sebuah hadis yang berbunyi at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Jadi mengundi nasib menggunakan burung, tiarah namanya, itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan dan itu adalah kesyirikan. Juga kebiasaan Rasulullah ketika bertanya kepada sahabatnya tentang siapakah di antara umat atau hamba Allah yang paling menakjubkan keimanannya, maka Rasulullah itu mengulangi 3 kali. Ayu ya, afdalu imanan, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah duduk-duduk bersama sahabatnya kemudian bertanya, wahai sahabatku, siapakah di antara hamba Allah yang imannya itu menakjubkan? Diam Rasulullah, sahabat juga diam. Diulangi lagi, wahai sahabatku, siapakah di antara makhluk Allah yang imannya itu menakjubkan? Sahabat diam. Kemudian diulangi lagi, wahai Rasulullah, wahai sahabatku, siapakah dari umat ataupun hamba Allah yang imannya itu menakjubkan? Juga hadis yang berbicara tentang ketika Rasulullah menegur seorang laki-laki yang masuk ke majelisnya Rasulullah, tetapi sebelumnya dia sholat, tetapi sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sempurna, sholatnya tergesa-gesa, sholatnya tidak tumakninah, tidak tenang. Ketika ia masuk ke majelis Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi lagi sholat kamu, karena sesungguhnya kamu tidak sholat. Kemudian laki-laki ini mengulangi lagi sholatnya. Setelah sholat ia kembali masuk ke majelis Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulangi untuk yang kedua kalinya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Begitu hingga 3 kali jemaah yang dirahmati Allah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu sholat supaya benar sholatnya, rukuklah sampai rukukmu benar-benar sempurna. Jangan diangkat sebelum rukuknya sempurna. Sujudlah sampai sujudmu sempurna. Jangan keburu diangkat dari sujud sebelum sujudnya sempurna. Artinya tumak-ninah, yang dirahmati Allah, tidak sholat sebagaimana sholatnya ayam yang sedang makan. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang kedua yang disampaikan oleh Anas ibn Malik, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya ingin setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu difahami dan mudah diingat begitu. Karena mereka-mereka yang hadir di majelis Rasulullah itu otomatis kan meriwayatkan hadis Rasulullah, dan otomatis mereka akan meriwayatkan hukum-hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kan ada orang barangkali yang tidak sempurna pendengarannya, atau hadir di majelisnya Rasulullah, dia duduk tapi dia tidur sehingga dia tidak sempurna mendengarkan hadis Rasulullah begitu. Ketika Rasul mengatakan misalkan ada kalimat sebaik-baik pencuri adalah pencuri salam, tapi karena ngantuk, sebaik-baik pencuri adalah pencuri ayam, misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ngantuk begitu. Oh, pas bangun, oh betul, nah karena Ustadz Tesigele sebaik-baik pencuri ayam. Oh ya sudah, ya akhirnya ayam tetangganya ya dikasih makanan begitu, kemudian ke jamaah yang dirahmati Allah. Maka begitu. Jadi ingin Rasulullah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini urgen. Mengapa? Kan hadis itu pada akhirnya akan disampaikan kepada orang, jadi harus jelas. Tidak boleh hadis tersebut sampai salah difahami. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam perawi-perawi hadis itu macam-macam. Ada perawi hadis yang sahih, ada perawi hadis yang hadisnya hasan, ada perawi hadis yang hadisnya dhaif. Bahkan ada perawi hadis yang hadisnya itu sampai maudhu, palsu begitu. Hadis sahih itu adalah hadis yang perawinya itu kuat hafalannya. Begitu, enggak mudah lupa gitu. Jadi sekali dia mendengar hadis tersebut maka dia akan ingat begitu. Atau ketika dia itu hadir di majelisnya Rasulullah, memperhatikan, tidak ngobrol sana sini, kemudian tidak lirak sini, jamaah yang dirahmati Allah, sehingga sempurna sempurna pendengaran ataupun apa yang dia riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau yang kedua, bisa jadi hadisnya akan hasan. Kenapa? Derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih, karena barangkali hafalannya mudah lupa. Jamaah yang dirahmati Allah, hafalannya tidak sekuat perawi-perawi hadis yang sahih tadi itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Apakah ada hadis yang ketiga? Coba kita lihat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cukup. Jadi hadis yang pertama itu tadi disampaikan oleh Anas ibn Malik, kemudian hadis yang berikutnya disampaikan oleh Ibunda Aisyah, menandakan bahwasanya itu tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menginginkan supaya kalimat-kalimatnya itu mudah difahami dan mudah diingat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.